Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh wa raditu billahi rabba wa bil islami dinan wa bi Muhammadin rasulah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Masyaallah, alhamdulillah, mari kita aturkan rasa syukur kita atas segala nikmat dan karunia Tuhan berikan kepada kita. Alhamdulillah, sampai saat ini kita masih diberikan kekuatan oleh Allah untuk bisa istiqomah dalam keyakinan kita, dan kita sudah berusaha untuk senantiasa memperbaiki kualitas hidup kita dengan bersama-sama melakukan kajian, melakukan taklim dalam rangka memperbaiki kualitas hidup kita. Semoga Allah memudahkan langkah kita untuk bisa menjadikan diri kita orang-orang yang peduli dengan urusan agama ini, dan kita berharap semoga Allah mewafatkan kita pada husnul khotimah. Salawat dan salam semoga tetap dilimpahkan bagi kita Nabi besar Muhammad SAW, pada keluarga, sahabat dan juga penduduk sekalian. Anak sekalian, mari kita lanjut kembali taklim kita. Pada pertemuan yang lalu kita sudah mendapatkan gambaran bahwa ternyata untuk bisa menjadikan amal kita itu amal yang makbul, amal yang bisa mengantar ke surga, ya memang dibutuhkan sebuah ikhtiar, sebuah usaha untuk bagaimana kita mengkondisikan, mentarbiah diri kita untuk senantiasa faham terhadap persoalan yang sedang kita jalani. Kalau kita coba renungkan kembali bahwa persoalan yang menyangkut urusan ibadah itu sangat penting untuk kita terjemahkan dalam hidup kita. Karena esensi dari ibadah itu adalah fi'lul mukallafi ala khilafi wa nafsiha ta'dhiman li rabbih. Jadi perbuatan seorang mukallaf yang bertentangan dengan hawa nafsu. Kan tapi itu harus dilakukan untuk apa? Mengagungkan Allah Rabb kita. Jadi dalam terminologi istilah ya yang kita pakai itu adalah bahwa memang ibadah itu adalah sesuatu yang tidak kita sukai, sesuatu yang berat untuk kita jalankan, tetapi itu harus kita kondisikan, harus kita latih agar kita bisa menjadi pribadi-pribadi yang terbentuk akhlaknya dengan bagaimana kita senantiasa melakukan ibadah. Lihat ya, sholat yang kita kerjakan itu bukan hanya sebatas gerakan-gerakan di dalam sholat yang kita lakukan, tetapi ada ikhtiar, ada upaya untuk bagaimana kita bisa mengkondisikan, mentarbiah ya jasmaniah kita, fisik kita, untuk kemudian tunduk dan taat terhadap setiap perintah yang diberikan kepada kita. Sehingga dalam konteks yang seperti ini, ibadah itu harus kita pahami maknanya, maksudnya itu apa ya, sehingga kita bisa ada ikhtiar dalam diri kita untuk bagaimana kita menyesuaikan ya rohani kita dengan jasmaniah kita, sehingga ada kesatuan dalam hidup kita untuk bagaimana kita bisa memperbaiki kualitas hidup kita. Kemarin kita sudah dapatkan gambar bahwa ternyata menjadikan ibadah sholat itu sesuatu yang bisa merubah pribadi kita, akhlak kita, itu bukan pekerjaan yang mudah. Itu sulit untuk dilakukan karena memang itu kita dihadapkan dengan sebuah fakta, kenyataan bahwa ternyata tidak setiap orang sholat itu bisa kemudian memperbaiki pribadinya ya. Bahkan Rasulullah SAW memberikan isyarat pada kita, memberikan nasihat pada kita, malam tanhahu sholatu anil fasya wal munkar lam yasjud minallah illa buddha. Barang siapa yang sholatnya tidak bisa mencegah pelakunya dari perbuatan keji dan mungkar, maka Allah menyatakan, Rasul menyatakan, orang itu tidak akan semakin dekat dengan Allah, justru hakikatnya orang itu semakin jauh dari Allah. Kata mari kita coba cermati ya, apa yang menjadi syarat ya agar ibadah kita itu menjadi amal yang diterima, amal yang bisa mengantarkan kita ke surga Allah. Yang pertama yang harus coba kita renungkan adalah bahwa syarat yang tidak bisa ditawar itu adalah bahwa menjadi orang Islam itu bagian yang terpenting dalam kehidupan kita, sehingga amal kita menjadi amal yang diterima. Masyaallah musliminakallah, anak-anak sekalian ya. Di dalam surat Ali Imran ya, di ayat 19 Allah dengan tegas menyatakan inna dina indallahil Islam, sesungguhnya agama benar di sisi Allah itu hanyalah agama Islam. Itu mengandung pengertian bahwa
ketika kita menjadi pribadi-pribadi, manusia-manusia yang masih belum menyerahkan diri kita, berpasrah dengan apa yang jadi ketentuan Allah, ya berarti kita masih belum siap untuk menjadi hamba yang bisa diperintah oleh Allah. Ya. Karena itu yang perlu coba kita cermati adalah kita harus bersyukur dengan status kita sebagai orang Islam yang terlahir dari awal kita menjadi orang Islam. Ya. Coba kalau kita cermati, betapa banyak orang-orang yang melakukan aktivitas kebaikan-kebaikan, tetapi karena dia masih belum bisa berserah diri, berpasrah diri menjadi orang Islam, maka menjadikan amalnya itu tidak diterima, menjadi amal yang tertolak. Lantaran apa? Dia masih belum menjadi orang Islam yang sebenar-benarnya. Coba perhatikan lagi ya, di dalam pertama, di dalam surat Al-Imran di ayat 83, ketika kita belum menjadi orang Islam, maka Allah bertanya kepada kita manusia, afa ghayra dinillahi yabghun walau aslama man fis samawati wal ardi ta'aw wa karha wa la yujab. Coba pertanyaan ini ditujukan kepada kita, wahai manusia, apakah kamu mau mencari agama selain agama yang Allah tawarkan untuk kalian anut? Padahal kepada langit ya, kepadanya lah, kepada Allah Subhanahu wa taala, semua yang ada di langit dan semua yang ada di bumi semua sudah berserah diri kepada Allah. Tau'an wa karhan, baik itu dengan sukarela maupun dengan keterpaksaan. Itu artinya apa? Jadi ketika kita masih belum beraslama, belum berislam, ya maka setiap apapun yang kita kerjakan itu menjadi amalan yang tertolak dan tidak akan menjadi amal yang bisa menyelamatkan kehidupan kita. Dan itu dipertegas oleh Allah dalam ayat 85-nya, wa may yattaqi ghairal islami dinan fala yuqbal minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin. Barang siapa yang beragama ya, yang mencari agama selain agama Islam, maka semua kebaikan yang telah dilakukan menjadi amal yang tertolak dan di akhirat termasuk orang yang merugi. Wa fil akhirati minal khasirin, dan di akhirat termasuk orang yang merugi. Karena itu kita patut bersyukur ya, bahwa kita sudah menjadi orang Islam dari awal. Cuma yang menjadi persoalan adalah mari kita kuatkan pemahaman kita dengan ta'lim, dengan belajar untuk bagaimana kita memahami persoalan-persoalan yang menjadi urusan kita, yakni urusan yang menyangkut urusan agama ini. Karena itulah memang Rasul sudah memberikan nasihat kepada kita dalam sebuah doa yang selalu saya ulang ya, yang selalu kita murajaah bareng-bareng, itu kalimat Allahumma aslih li dinin ladzi wa ismatu amri. Ya Allah, baguskanlah urusan agamaku, karena agama adalah pokok segala urusan. Prioritas hidupku adalah urusan agama. Baru setelah urusan agama selesai, wa aslih li dunya allati fiha ma'asi. Kita juga mohon kepada Allah agar kita diberikan kemampuan untuk bisa memperbaiki urusan dunia kita, karena di dunia itu kita mencari kehidupan, mencari nafkah ya. Jadi kalau dunia kita itu baik, ya insya Allah ya kedepannya kita akan lebih mudah untuk menata hidup kita dengan bagaimana kita mengkondisikan, menterbiah diri kita untuk menjadi hamba-hamba yang siap untuk diperintahkan oleh Allah. Baru kemudian urusan akhirat ya, waslih li akhirati allati fiha ma'adi. Ya Allah, baguskanlah akhiratku, karena di akhirat itu nanti aku akan kembali. Jadi ini urusan yang perlu coba. Satu, pertama urusan agama, kedua urusan dunia, yang ketiga urusan akhirat. Itu yang harus coba kita lakukan sehingga kita ada upaya, ada ikhtiar dan diri kita untuk senantiasa melakukan kebaikan-kebaikan yang diajarkan, yang diperintahkan oleh baginda Rasulullah Muhammad SAW. Semoga ini menjadi renungan kita, dan kita berharap semoga Allah memberikan kekuatan pada kita, memberikan kesabaran pada kita untuk terus berbuat, melakukan kebaikan, dan kita berharap semoga kebaikan yang kita lakukan bisa menjadi amal yang soleh yang bisa menyelamatkan kehidupan kita. Demikian yang bisa kita renungkan bersama. Mari kita cukupkan dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.